Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham yang mengalami ledakan volume atau lonjakan volume ya, dan harga sahamnya yang terakhir masih naik ya, seperti itu ya. Jadi masih ada potensial, tapi yang sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Jadi yang bersangkutan channel Saham Profit ya, selamat datang. Mudah-mudahan bermanfaat ya pembahasannya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Bukalapak ya, Buka ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk saham Bukalapak ini terakhir penutupan tanggal 14 Juli 2023 dia terjadi eh, lonjakan volume yang tinggi dan dia breakout dari resisten sebelumnya ya. Kalau kita perhatikan di sini resisten swing high sebelumnya di 232 ya. Eh, Kemudian dia melonjak tinggi naik sampai dengan ini pas ditutup di 244 ya. Ini garis saya yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi di sini kalau yang mau buy sebenarnya masih bagus ya seperti itu ya. Jadi Anda bisa tunggu sekalian naik ke atas 248 barusan kita buy karena dia baru saja testing 244 ya. Jadi 248 ke atas kita boleh buy. Kemudian kalau sudah berhasil naik ke atas 254 kita mau tambah lagi atau average up boleh ya. Target price berikutnya sekitar 276 dan berikutnya lagi sekitar 300 sampai dengan 312 ya. Nah, di sini ada kalau kita perhatikan kurang lebih ada checkpointnya di sini 268 ya. Jadi kalau misalnya 276 nggak sampai ya kemungkinan ini 268 paling nggak tersentuh lah seperti itu ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya ini ya higher high dari terakhir 248 ya. Jadi peluangnya untuk buka ini masih cukup bagus. Tapi kalau misalnya takut ketinggian, oh Pak Sunar saya mau buy di bawah aja ketika dia pullback. Siapa tahu mungkin ada pullback sedikit saya buy. Nah karena sebelumnya di sini ya kalau kita perhatikan 2 hari hijau kemudian besoknya merah ya. Jadi ketika dia breakout lagi kita boleh buy ya strateginya seperti itu atau pakai acuan perpotongan dari MA20-nya. MA20-nya di sini di angka 217 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 217 kemudian dia berhasil naik rebound mantul ke atas berarti dia sudah tes MA20-nya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas dia masih menarik ya. Atau pakai acuan mungkin nanti kurang lebih penafsiran saya ini mungkin dipotong di 232 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 232 kemudian berhasil rebound mantul ke atas 232 di sanalah semangat kita untuk buy untuk Bukalapak. Nah, memang sebelumnya memang dia downtrendnya lumayan kuat, kemudian dia ini sudah mulai bangkit berdiri ya. Yang terakhir kalau kita perhatikan di sini low-nya dia supportnya di 206. Sebelumnya dia sempat lower low di sini ya. Nah, ini di 193 karena sebelumnya di sini kalau kita lihat setelah dia breakdown kemudian dia lower low lagi, lowest-nya sebelumnya di 193. Nah, dalam perkembangannya dia memang cenderung konsolidasi di bawah, tapi ini masih menarik ya kalau mau buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Ya kalau lebih seperti itu tuh buka lapak. Nah berikutnya untuk Tins, apakah ada aksi korporasi Pak Sunar? Terus terang aja saya belum lihat aksi korporasi untuk Tins ya. Apakah ada pembagian dividen atau lain-lainnya? Saya belum cek. Kalau yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Tapi kalau kita lihat di sini ini cukup menarik ya. Terjadi ledakan volume, kemudian harganya dia breakout dari resistance swing high sebelumnya di 990 ya dia breakout. Nah, di sini saya sudah gambarkan sebelumnya garisnya 1010 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1010 ya kalau mau buy boleh ya. Yang belum punya atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi Anda bisa tambah lagi jika dia higher high. High terakhir tanggal di 14 Juli 2023 dia di 1015. Jadi kalau naik ke atas 1015 untuk Tins Anda boleh buy atau average up ya. Nah, target price berikutnya 1060. Kalau dia berhasil naik ke atas 1060 ini masih cukup menarik, kenaikannya masih cukup tinggi ya. Memang dia kalau kita lihat ini downtrendnya cukup kuat ya. Nah, kalau kita mundur ke belakang kira-kira kalau ingin tahu target price berikutnya di mana setelah 1060 ya kurang lebih di 1150 di sini ya. Jadi untuk Tins ini eh, peluang reboundnya masih cukup menarik ya. Tapi kita buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1020 kita buy atau tambah lagi average up. Kemudian naik ke atas 1060 kita tambah lagi ya seperti itu. Target price terdekatnya di 1150. Kemudian kalau dia naik lagi mau tambah lagi kita bisa tambah lagi di 1215 ya. Ini adalah swing high resistance kurang lebih ini area dari resistance sebelumnya ya. Jadi nggak bisa pas ya, 1215-an kurang lebih seperti itu ya. Ini masih ada potensial besar untuk breakout ke atas 1060 ya. Paling tidak kalau dia sudah breakout ke atas 1060, target 1215 ini masih cukup menarik. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa saja pullback ya setelah breakout ya. Jadi Anda bisa tunggu buy and weakness juga kalau mau ya. Kalau misalnya takut
bisa tunggu di 950 atau di area di sini swing high sebelumnya di 990. Jadi kalau dia turun di bawahnya 990, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau rebound mantul ke atas 990 barusan kita buy. Itu strateginya seperti itu. Ya, kurang lebih cukup untuk tails. Oke, berikutnya untuk bumi. Kalau kita lihat bumi ini dia masih menarik. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20. Terakhir dia higher high, higher low dan juga higher close. Volumenya juga naik, meledak ya. Kemudian positifnya juga asing juga masih net buy. Nah, ini masih cukup menarik. Ini sebenarnya untuk bumi saya sudah sebutkan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Ini ada kotak panjang ini ya, saya kotakin ya. Jadi kalau mau buy a weakness untuk bumi, ketika dia turun di bawah 120 sampai 122, kemudian dia berhasil naik ke atas 122, itulah kesempatan untuk buy a weakness ya, untuk bumi ya. Jadi ini masih menarik untuk buy. Eh, Target price berikutnya terdekat 140. Target price itu bukan berarti kena terus kita jual, enggak. Tapi kalau dia naik ke atas 140, kita tambah lagi average up. Ini masih memungkinkan untuk naik sampai 170-an ya. Nah, di sini 156 juga bisa acuan untuk checkpoint. Jadi kalau naik lagi ke atas 156, ya kita boleh top up lagi, tambah lagi ya seperti itu ya. Yang misalnya, oh Pak Suntar, saya tunggu aja pullback. Kalau misalnya dia koreksi, Anda bisa tunggu di area MA20-nya di 120-an ya, 119,10 ya. Kita ambil dari 120 lah, atau 122 ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau turun, jangan langsung buy. Tunggu rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Ya kalau kita lihat di sini, bumi ini masih cukup menarik ya. Selama dia berada di atas 120, untuk emiten bumi memang cukup menarik untuk trading ya. Walaupun mungkin secara fundamental dia masih belum terlalu bagus banget ya. Apalagi kalau dilihat dari track recordnya ya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja sukses naik ke atas. Berikutnya untuk BVIX. Ini juga saya belum cek apakah ada aksi korporasi, right issue atau dan lain-lain. Saya nggak tahu apakah ada pembagian dividen. Saya nggak cek juga. Tapi kalau kita lihat di sini adalah gerakan volume. Dan di sini garis-garisnya untuk BVIX sudah pernah saya gambarkan. Jadi di sini selama dia masih bertahan di atas 118, sebenarnya BVIX ini masih ada kemungkinan naik terus sampai 150 ke atas bisa ya. Bahkan kalau kita lihat kan mundur ke belakang ya, ini masih bisa ke sampai 200-an masih ada peluang. Dengan catatan dia masih bertahan di atasnya 118 ya. Nah, ini kan dari harga terakhir 127 kan, tanggal 14 Juli 2023. Kalau kita lihat ke MA-nya itu kan terlalu jauh ya, di 102. Kalau misalnya mau buy a weakness, Anda bisa buy a weakness di em, dua area ya, 118 atau 104. Artinya kalau dia turun di bawah 118, jangan langsung buy ya. Eh, Tunggu rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Ya, barusan beli ya, seperti itu ya. Menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Eh, karena posisi sekarang dia nanggung, dia masih testing resistennya 131 sampai 136. Nah, kalau misalnya buy on weakness kita nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil breakout dari high-nya tanggal 14 Juli 2023, di mana di angka 135, kita buy, kemudian naik ke atas 143, kita tambah lagi, ini berikutnya naik ke atas 148, tambah lagi dengan target terdekatnya di 157 ya. Jadi garis-garisnya di sini sudah saya berikan untuk acuan untuk average up ya, yang atas ya. Kalau yang bawah itu untuk acuan trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Ini masih menarik ya. Tapi kita perlu diingat juga dia volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Jadi jangan kaget misalnya Mas Sunar ini 3 hari naik tinggi kemudian kok volumenya hilang. Besoknya kurang dari 25% dari sebelumnya ya. Memang seperti itu fluktuasinya. Jadi belinya jangan terlalu agresif. Boleh buy weakness tunggu di agak jauh memang 104 ya. Atau di 118. Jadi turun jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul kita baru buy. Oke cukup ya. Berikutnya untuk nikel NIKL NIK NIKL ya. Em, Pelat Timah Nusantara ya. Saya sebutnya biasanya nikel ya, NIKL ya. Jadi emiten NIKL ini kalau kita lihat dia masih testing area resistennya 440. Sebenarnya ini memang ledakan volumenya bagus, tapi kalau kita perhatikan dia seringkali volumenya hilang. Jadi volumenya untuk konfirmasi aja kalau kita lihat net buy asing masih cukup menarik ya. Nah, di sini kita fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Naik ke atas 440 yang belum punya boleh buy, yang sudah punya kalau mau tambah lagi silakan average up. Target terdekatnya di 472. Nah, di tengah-tengahnya ini kalau mau average up di 458 ya. Ini ya. Jadi naik ke atas 440, kita buy 458 ke atas, kita tambah lagi. Target price terdekatnya 472. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 472 untuk NIKL ini, dia mudah banget untuk naik ke atasnya 500 sampai 520 ya. Tapi ini saya kasih ke 510 aja ya. Saya pakai acuan swing low di sini ya. Jadi naik ke atas 472 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi. Yang mungkin ada yang bilang, loh Pak Sunar, ini kan masih downtrend ya. Memang dia
masih downtrend, walaupun ini kan sideways, tapi sideways-nya itu di jalur downtrend-nya. Jadi di bawah gitu ya maksudnya ya. Jadi baiknya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya seperti itu ya. Baiknya bertahap ke atas. Eh, apakah ini pasti naik Pak Sunar karena ada lonjakan volume? Belum tentu ya seperti itu ya. Tetap fokusnya di price action-nya, bukan volume action ya seperti itu ya. Kalau kurang lebih cukup. Berikutnya untuk WG. Ya, memang ini masih tertekan ya sentimen negatif salah satu anak perusahaan dari BUMN Karya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah dia masih berusaha kuat untuk breakout ke atasnya 102 ya. Memang kadang-kadang pergerakannya ini lemot banget Pak Sunar. Naik ke atas 102, kemudian dia turun lagi koreksi ya. Bahkan dia lower low daripada swing low sebelumnya. Nah di sini kalau dia berhasil naik ke atas 102, yang belum punya boleh buy. Yang sudah punya, Anda bisa pasang stop loss-nya, Anda bisa pakai acuan yang terdekat di sini ya. 87 itu stop loss maksimumnya. Tapi kalau misalnya, oh Pak Sunar, terlalu jauh 87, Anda bisa pakai tengah-tengahnya di sini kurang lebih 93 ya. Kalau kita perhatikan 93 dari mana? Ini kan sebelumnya ada ekor panjang ya. Kemudian dia gagal dia turun. Dan di sini juga dia turun di bawah 93 selama dia masih bertahan di atas 93 untuk WG ini sebenarnya dia masih ada potensial untuk breakout ke atas 102. Jadi kalau Anda sudah punya atau sudah baik, pasang aja stop loss-nya di 93 dan 87. Tapi kalau dia naik ke atas 102, kita boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Memang ini masih resiko ya, karena dia masih cenderung downtrend di bawah, walaupun sideways sudah mulai merangkak naik, tapi di jalur downtrendnya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Istilahnya buy a weakness, nyicil aja. Nah mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar itu fundamentalnya jelek dan lain-lain. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ya kurang lebih seperti itu ya, ada 6 saham. Mungkin saya lihatkan untuk super sheet-nya ya. Nah, di sini ada Buka, TIRS, Bumi, Bevik, NIKL, dan WG ya. Yang tadi saya bahas grafiknya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk Buka dia masih di atasnya MA20, masih bagus ya. Yang sudah punya, Anda bisa pakai acuan trailing stop-nya di 224 atau pakai MA20-nya di 217 ya. Jadi kalau turun di banyak itu Anda pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Tapi kalau misalnya Anda belum buy, ini sebenarnya kalau mau buy sekarang masih bagus ya. Karena dia masih tengah-tengahnya di atas 50% antara range-nya low dan high-nya untuk 1 bulan terakhir dan juga 3 bulan terakhir. Jadi ini masih ada peluang untuk buka apa? Rebound-nya masih cukup menarik, volumenya juga menarik di sini ya. Kalau dibalikan dengan rata-rata 10 hari terakhir, dia melonjak 370%-an seperti itu ya. Itu untuk buka. Untuk TINS juga menarik juga lonjaknya 400%, tapi dia barusan naiknya kencang cuma 1 hari terakhir ya. Tiba-tiba dia melonjak. Apakah reaksi korporasi? Saya nggak tahu. Anda cek sendiri. Yang sudah punya pasang trailing stop-nya bisa pakai acuan low-nya hari Jumat 960 atau pakai acuan dengan MA20-nya 947-an ya, 945-an ya kurang lebih ya. Jadi kalau turun di bawah 945 lebih baik jual dulu ya seperti itu kalau sudah punya. Kalau yang mau buy sebenarnya ini masih menarik. Nah, target berikutnya setelah dia kalau minggu ini dia berhasil naik ke atas 1015, maka secara mudahnya kalau kita lihat dari super sheet ini target berikutnya di 1045, 1335 yang kurang lebih seperti itu. Bumi juga berikutnya Bumi ya. Bumi juga masih menarik, masih jauh di atasnya MA20-nya. Eh, kemudian dia kalau kita lihat dari balon performance-nya ya, low dan high-nya ini masih di atas 50% ya untuk 1 bulan dan 3 bulan masih cukup menarik. Jadi kalau mau buy silakan buy selama di atas 120 dia masih menarik. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 127 dan juga di 119 ya ini MA20-nya. Nah, kalau lebih cukup Bivik, apakah reaksi korporasi cek ya? Apakah mungkin nanti ada right issue atau dan lain-lain? Saya nggak tahu. Saya hanya fokus ke uh, price action-nya. Di sini memang terakhir dia tuh koreksi ya candlenya. Tapi kalau kita lihat performanya selama 1 bulan dan 3 bulan terakhir ini masih di atas 50%. Bahkan 6 bulan terakhir dia masih di atas 50%. Jadi ada kesempatan untuk buy weakness. Kalau misalnya takut, Anda bisa tunggu buy weakness di MA20-nya. Kalau misalnya terlalu jauh, em, takutnya nanti nggak dikasih ya karena mengharapkan terlalu murah di bawah atau bahkan makin resiko ya kalau belinya di bawah. Ya Anda bisa pakai acuan di paling dekat di sini EMA 5-nya ya, 119 ya, 120-an ya. Jadi kalau dia turun di bawah 120, kemudian rebound mantul ke atas 120, karena barusan mulai buy ya, seperti itu ya, kalau mau buy on weakness. Nah, kalau mau buy sekarang sebenarnya masih cukup menarik untuk Bivik ya. Habis seperti itu. Ini berdasarkan tape reading ya. Jadi super sheet ini yang saya bagikan free, linknya ada di video deskripsi bawah ini memudahkan kita ya. Jadi seringkali kan saya ditanya, oh Pak Sunar saham ini bagaimana? Jadi kalau bagaimana itu biasanya kan ada dua
dua jalan ya. Kalau yang sudah punya bagaimana, kalau yang belum punya bagaimana. Contohnya untuk nikel ya. Misalnya bingung, Pak Sunar, nikel itu bagaimana? Terakhir kan dia naiknya lumayan. Volumenya juga naik tinggi, meledak ya. Kita lihat juga dia eh, low-nya terakhir ya, hari Jumat itu 416. Jadi Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 416 atau pakai acuan dari MA20-nya 418 seperti itu ya. Itu yang sudah punya. Maksimum stop loss-nya di low-nya 1 bulan terakhir ya. Biasanya seperti itu 400 ya. Jadi kalau turun bayar 400 lebih baik jual dulu semuanya seperti itu ya. Karena dia lower low dari 1 bulan terakhir. Kalau dia turun bayar 400 kemungkinan dia akan testing area support selama 52 minggu terakhir. Low-nya di 382 ya. Ini sama semua. 3 bulan, 6 bulan, dan 52 minggu itu di 382. Jadi kalau turun di bayar 400 kemungkinan besar dia akan testing 382 ya. Jadi makin ke bawah. Nah ini sebenarnya kalau mau buy sekarang masih cukup menarik ya. Karena masih di atasnya 50% range-nya low dari 1 bulan terakhir ya. 400 ke 434. Nah kalau dia berhasil naik ke atas 434 maka target price berikutnya di mana gitu ya. 570 kemudian 685. Jadi lihatnya lumayan gampang. Ini sistem tape reading ya. Jadi kalau zaman dulu kan belum ada grafik teknologi komputer. Jadi pakai tape reading ini cukup menarik ya seperti itu ya. Ini sudah pernah saya jelaskan di grup ya. Kenapa saya pakai metode seperti ini? Bukan penemuan saya enggak. Ini berdasarkan tape reading aja. Sebenarnya simpel banget sih. Cuma kelemahannya ini sudah sering saya sebutkan. Kadang-kadang ini nggak bisa dibandingkan dengan chart atau grafik. Ini nggak tahu arahnya, arah trennya ya. Jadi MA-nya itu nggak tahu naik atau turun atau sideways. Terus kemudian secara trend line-nya kita nggak bisa lihat kan. Karena kalau trend line itu harus di grafik. Nah seperti itu ya. Kemudian kalau mau lihat momentumnya juga nggak kelihatan. Karena biasanya kan stokastik atau MS atau MACD atau RSI itu kan di grafik lebih jelas ya. Nah, kalau di Superseed biasanya nggak jelas, tapi Superseed ini keunggulannya, Anda sekali lihat bisa langsung lihat bandingkan 6 saham langsung ya. Seperti itu ya. Kemudian dalam satu sheet ini Anda juga bisa tahu kira-kira area supportnya MA20-nya di mana ya. Kalau misalnya suka pakai acuan supportnya MA20-nya atau pakai acuan dari balon performance-nya 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir ya. Ini pernah ini juga saya gambarkan di papan tulis di sini ya. Saya stop sharing dulu ya. Jadi mekanismenya sih simpel banget kalau seperti ini ya Pak ya. Jadi kalau antara 1 bulan misalnya kita tentukan kita itu maunya trading kita itu kita lihat jangka waktu 3 bulan. Nah, antara low-nya 3 bulan 0% ya, low-nya pasti 0% ya. Kalau low ya, kalau 100% pasti hanya 3 bulan atau 1 bulan ya. 1 M itu 1 bulan, 3 M 3 bulan. Jadi kalau kita lihat dia masih di atasnya 50% atau toleransi maksimum 40% ya, itu masih bagus. Jadi kita jangan mau di bawah ke kiri ya. Kalau dia mulai turun kempes balonnya ya, istilahnya balonnya saya sebutnya. Balonnya kempes turun dari 40% ya lebih baik kurangi posisi ya seperti itu. Tapi kalau dia masih di atasnya 40% ya atau 50% dia masih bagus ya. Nah, kalau sudah tembus high-nya dari 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir, Anda jangan sampai takut, wah, sebentar kalau kena high-nya, oh kita jual aja, take profit dulu. Yang penting adalah Anda pasang trailing stop-nya. Mungkin Anda bisa pasang di 80%-nya atau 70%-nya atau 90%-nya terserah ya. Biasanya maksimum sampai 70%. Karena uh, dari studi saya ya, dari run analitik saya, itu kalau turun di banyak 70% dari setelah dia kena high-nya dalam range-nya itu, dia kemungkinan akan testing ke 50%-nya. Seperti itu ya. Tapi kalau dia breakout terus, ya dia akan mencapai untuk high berikutnya. Entah itu di 6 bulan berikutnya atau year to date-nya ya mulai dari awal tahun sampai dengan sekarang atau uh, dia akan testing all time high-nya, ATH-nya. Jadi kita itu jangan sampai high-nya ini membatasi tembok kita ya. Jadi kalau sudah kena tembok ya kita jual aja take profit enggak ya. Kalau dia masih bagus kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi targetnya itu setelah 100% masih ada lagi ya. Jadi high-nya 6 bulan berikutnya atau year to date atau all time high-nya ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Itu kalau pakai sistem tape reading. Ya dari kesaksian member saya di grup sih lumayan memudahkan ya pakai sistem kayak gini ya. Memang ya ada kelemahannya tapi ada keunggulannya juga kalau dibandingkan dengan grafik ya. Ya semua plus minus lah. Ya kurang lebih seperti itu. Untuk berikutnya untuk WG juga sama. Ini memang kalau kita lihat masih di bawah ya. Tapi di sini yang menariknya selama 1 bulan terakhir dia sudah di atasnya low-nya high-nya range-nya ya. Jadi kalau swing trading 1 bulan low-nya kan 87, high-nya di 102. Jadi ini masih di atasnya 50%. Kalau mau buy sekarang sebenarnya masih cukup menarik ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mau tunggu buy a weakness Anda tunggu aja di MA20-nya. Jadi kalau dia berhasil uh,
rebound lagi, ya misalnya kalau dia turun, misalnya ya saya nggak doakan jelek, turun di bawah 95, kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 95, ya kita barusan buy, naik lagi ke atas high-nya yang terakhir 102, 1 bulan terakhir ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Target berikutnya di mana? Ya di high-nya berikutnya di sini, saya zoom aja ya. Mungkin nggak seberapa kelihatan ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas hanya 145 ya target berikutnya di 152 ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai resisten atau high terdekatnya itu menjadikan tembok. Jadi kalau kena wah langsung take profit aja padahal masih ada kemungkinan masih bisa ke high-nya berikutnya 3 bulan terakhir 145. Ya, ini khusus untuk saham orang tipe trader yang mau buy on weakness ya. Memang WG ini eh, setahu saya fundamentalnya juga kurang bagus apalagi sentimen dari induk perusahaannya yang ya masih tertekan lah karena ada beberapa yang kena kasus korupsi ya seperti itu ya, proyek fiktif, kemudian juga cash flow-nya dan lain-lain ya, pokoknya banyak negatifnya. Tapi yang di sini saya pentingnya saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Kalau misalnya dirasa kurang kurang cocok ya kita pilih saham yang lainnya. Kan banyak videonya yang saya bahas ya seperti itu ya. Eh, jadi kurang lebih cukup sekian. Yang barusan kenal channel Saham Profit ya, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya atau saran ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya.